Oke, kita lanjut ke contoh soal ya teman-teman. Di sini ada soal nomor 31 dari OSN tahun 2024 kalau tidak salah ya. Nah, di sini ada suatu kisi kristal ya. Ada selnya, sel kristal gitu. Kemudian kita disuruh menentukan jumlah atom X dan juga bilangan koordinasi. Nah, bilangan koordinasi itu apa? Nanti saya jelaskan seiring ini ya, seiring pembahasan di sini. Nah, kalau jumlah atom X tadi kita sudah bahas bagaimana caranya. Yakni di sini kita mencari berapa jumlah atom di dalam satu kisi ini. Nah, di sini ada beberapa yang ada di ujung ya, ada 8 ya. Yang di ujung ada 8. Saya warnai merah itu ada 8 ya. Oke. Kemudian di bagian bidangnya ya, di bagian bidangnya itu ada 4. Saya ada 6 ya. Ada 6. Ini di bidang yang sini, bidang yang sini. Kemudian bidangnya sini, atas. Kemudian yang belakang ya, itu yang depan. Kemudian yang berada di bawah. Nah, jadi di sini terus ada yang di dalam secara penuh. Yang di dalam secara penuh ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ini di dalam secara penuh ya. Oke, tadi ada ketinggalan 1 ya yang merah. Di sini. Nah, berarti kalau kita hitung yang merah itu seperdelapan kali 8, 1 ya. Kemudian yang hijau itu setengah dikali 6, 3. Kemudian yang ungu itu 4 ya. Udah jelas karena ada 4 di dalam kubus. Jadi ketika ditotal semuanya itu sama dengan 8. Ada 8 atom di dalam satu sel, satuan tersebut. Lalu bilangan koordinasinya bagaimana? Bilangan koordinasi ada beberapa cara untuk menentukannya. Yang pertama kita bisa cek yang berada di sini ya, yang utuh, atom yang utuh, yakni yang berwarna ungu. Yang saya tebalkan ini yang warna merah di sini. Nah, dia berikatan dengan berapa atom? 1, 2, 3, 4. Jadi dia berikatan sama 4. Nah, ini yang disebut dengan bilangan koordinasi. Dia mengikat berapa? Ya, di sini berarti banyaknya ikatan. Nah, di sini dia berarti 4 bilangan koordinasinya. Nah, ini mudah karena di sini ada yang penuh di dalam kotak. Nah, tapi kalau tidak penuh bagaimana? Kalau tidak penuh bagaimana? Kita bisa menentukan misalnya yang hijau ya, yang hijau di sini ya, fokus ke yang hijau di bawah. Dia perlu mengcopy bagian kisi ya ke bawah. Dia di copy sini yang atas, semakin yang atas itu sama ya. Nah, ini di copy ke bawah gitu ya. Nah, ini seperti bagian yang atas ini. Oke, bagian yang atas ini. Jadi dia kan sekali lagi kisi itu kan seperti bidang yang sama kemudian diulang gitu ya, bidang yang sama. Nah, di sini dia mengikat A dan B. Mengikat A dan B. Sementara ketika dia di bawah dia mengikat C dan D. Sorry, dia mengikat yang C yang di sebelah sini sama D. Nah, itu berlaku yang sama nanti dia di bawahnya ya, di bawahnya dia mengikat C dan D. Dia mengikat C dan D di bawah. Nah, jadi sama. Oke, hasilnya bakal sama saja, jawabannya 4. Nah, kalau nggak ada samping gimana? Kalau nggak ada samping, misalkan yang di ujung gini, untuk dia itu penuh satu atom, kita kan perlu membuat 8 ruang. 8 ruang yang sama. Ya, seperti yang tadi di sini. Bentar. Yang tadi di sini nah. Jadi kalau dia di pojok, dia memerlukan 8 ruang yang sama. 1 ya, 2, 3, 4. Kemudian bawahnya 5, 6, 7, 8. Nah, dia nanti ketika sudah 8 ruang seperti itu, nanti bisa dicek teman-teman di sini. Nah, contoh yang paling ujungnya sini ya. Saya hapus. Nah, yang paling ujung di sini. Nah, paling ujung di sini ya. Terlihat ya yang di sini, fokus ke sini. Yang di belakang ini. Dia ketika satu ya, ketika dia ketika ini menghitung 1. Dia mengikat 1.
Coba nanti ketika teman-teman replikasi ininya, apa namanya, replikasi ruangnya, dia akan kurang lebihnya mengikat 4. Nanti hasilnya sama saja. Oke, hasilnya sama saja. Nah, berarti kalau di sini nanti dia 1, kemudian kalau di atas berarti dia seperti ujung yang di sini. Ujung yang sini. Ya, seperti yang sini. Jadi yang A ini saya tulis A itu sama dengan A yang di sini jika dia diataskan gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, dia bakal kurang lebihnya menyentuh 4 nanti. Oke. Jadi nanti jawabannya yang A. Nah, lanjut ke suatu material kristalin dianalisis menggunakan difraksi sinar X, ya XRD ya. Kemudian di sini CU-nya 1,5406 Armstrong. Panjang gelombangnya, ini perlu kita ubah dulu ya. Panjang gelombangnya kita ubah dulu ke yang diinginkan. Yang diinginkan di situ pakai nanometer ya. Berarti ingat bahwasannya 1 Armstrong itu sama dengan 10 pangkat minus 10 meter. Jadi kita ubah di situ ya 1,5406 Armstrong. Kita kalikan dengan 10 pangkat minus 10 meter per Armstrong. Kemudian kita kalikan juga agar menjadi nanometer. 10 pangkat 9 nanometer per meter. Jadi ini coret yang meternya. Nah, Armstrongnya juga coret. Jadi nanti hasilnya adalah 0,1406 nanometer. Dari sini kita bisa memakai rumus 2D sin theta sama dengan N kali panjang gelombang. Nah, di sini biasanya memang data XRD ditampilkan dalam 2 theta ya, 2 theta sama dengan 30 derajat. Maka kita perlu mengubah ke theta. Yang mudah saja sebenarnya kalau 2 theta sama dengan 30 ya thetanya 13,0 derajat. Enggak. Ini kenapa ada Celsiusnya? Bukan Celsius ya. Oke, nah terus kita cari D-nya ya, D spacing-nya, yakni dengan cara N kali lambda dibagi 2D. Dibagi 2 sin alpha. Sin theta ya. Nah, di sini N-nya itu berapa? N kan di bilangan bulat, 1, 2, 3, 4, terserah. Tuh ya. Tapi kita mulai dari 1 ya. Kita mulai 1 gitu dulu. Kalau nggak ada jawabannya, baru 2 dan seterusnya ya. Dimasukkan 0,15406 nanometer ya. Satuannya jangan lupa. Kemudian dibagi dengan 2 sin 15 derajat. Nah, jadi di sini nanti ketemunya kurang lebihnya 0,298 ya. 0,298 nanometer. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan.